selamat hari Minggu teman-teman. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama dan Madya. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa sekolah minggu dengan lancar dan wifi-nya tidak ada masalah Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi.
ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian. Mari kumpulkan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita ulang pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, semangat ikut sekolah minggu. Siapa yang sudah mandi, sudah sarapan? Angkat tangannya. Oh, banyak ya, bagus. Udah siap Alkitabnya juga.
siap hatinya juga. Jumpa kembali dengan Ibu Monica di acara Sekolah Minggu Pratama Madya. Hari Minggu tanggal 5 September 2021. Yuk anak-anak, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Tolong kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan menonton video singkat berikut ini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.
Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Anak-anak sudah melihat video tadi? Hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Tapi ada baiknya kita akan membaca ayat 1 sampai 3. Yuk kita ambil Alkitabnya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di video tadi kita sudah melihat Filipus. Ya. Ada yang masih ingat Filipus itu siapa? Siapa yang tahu Filipus itu siapa? Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Yuk kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Kisah Para Rasul 6 ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan siapa ini? Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Siapa tadi Filipus disebutnya? Dipilih jadi diakon. Masih ingat ya pelajarannya ya? Diakon itu yang bertugas pelayanan pembagian kepada janda-janda. Waktu itu terabaikan karena para rasul sibuk sekali ya, penginjilan dan berdoa. Nah, dibentuk diakon 7 orang termasuk diantaranya Filipus. Nah, Filipus ini dari diakon dia menjadi penginjil ya. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ayat 1b itu tadi terjadi apa? Penganiayaan yang hebat ya. Penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Di ayat yang keempat disebutkan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Orang-orang percaya tadi walaupun ada penganiayaan hebat, mereka itu tidak takut. Mereka malah terdorong hatinya untuk menceritakan Mesias atau Kristus kepada orang lain. Ya, Filipus pergi ke mana tadi? Ke Samaria. Kita lihat petanya ya. Ada petanya, ada gambar Yerusalem, ada gambar Samaria. Dan keterangannya juga ada perjalanan Filipus pertama. Ya. Nah, kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 41, ada yang tahu? Tentang siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitabnya. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 41. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena
sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Tuhan Yesus sudah merintis lebih dahulu penginjilan di Samaria. Tujuannya waktu itu untuk mempersatukan bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria. Musuhan waktu itu dipersatukan menjadi jemaatnya. Nah, Filipus memberitakan Mesias kepada orang-orang Samaria yang masih mengharapkan kedatangan Mesias. Yohanes 4 ayat 25. Yang tadi perempuan Samaria tadi bilang kepada Tuhan Yesus, waktu itu jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Masih belum percaya waktu itu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tapi waktu Filipus datang ke Samaria, Filipus memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang, bahkan sudah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga menang atas maut untuk menyediakan tempat di surga. Filipus juga mengadakan tanda-tanda mujizat seperti apa? Mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang lumpuh dan orang yang timpang. Sehingga orang Samaria banyak yang percaya dengan pemberitaan Filipus ya. Tadinya itu kota Samaria itu dikuasai oleh praktek sihir yang dilakukan oleh Simon. Simon waktu itu tuh sangat terkenal. Kita baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Kisah Para Rasul 8 ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Si Simon ini mempraktekkan sihir ya. Tetapi orang-orang di Samaria sejak Filipus datang, mereka lebih memilih mendengarkan Filipus dengan bulat hati karena satu, Filipus itu mengadakan mujizat-mujizat, mengusir setan-setan itu, jadi setannya kalah, setannya keluar dari orang yang dirasuki Nabi sambil berseru keras ya. Yang kedua, Filipus itu mengadakan mujizatnya menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang timpang. Pada waktu itu belum ada tuh operasi yang bisa menyembuhkan orang lumpuh dan orang timpang, tapi ini bisa dilihat dengan mata. Orang yang lumpuh dan yang timpang benar-benar sembuh, bukan tipu-tipu ya. Kedua, harapan hidup kekal di dalam Kristus. Filipus memberitakan bahwa kalau percaya kepada Yesus ada harapan hidup kekal, sehingga orang-orang Samaria itu bersukacita, puas mereka berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut, menyediakan tempat. Mereka bakal kalau percaya akan diterima masuk surga, timbul sukacita besar sehingga mereka ingin dibaptis. Nah, Simon penyihir juga menjadi percaya oleh perkataan atau ajaran Filipus. Sebab mujizat yang dilakukan oleh Filipus itu nyata, bukan abal-abal seperti yang dia lakukan tipu-tipu. Nah, Simon ini menjadi percaya dan dibaptis juga. Berita tentang orang-orang Samaria yang banyak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah sampai kepada rasul-rasul di Yerusalem. Sehingga rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang ke Samaria. Nah, Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Mereka berdoa untuk orang-orang Samaria supaya orang-orang di Samaria menerima Roh Kudus. Nah, ditumpang tangan, didoakan, orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Melihat hal itu, Simon ingin juga dia bisa berdoa numpang tangan, orang yang ditumpangi tangan terima Roh Kudus. Lalu si Simon ini berkata kepada Petrus, pengen dikasih kuasa ini dengan menawarkan uang. Nah, gimana ini? Kok mau dibeli ya?
Pakai uang? Lalu jawab Petrus apa? Kita buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai 23. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Serem ya, hatinya dibilang seperti apa? Empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dibilang gitu, Simonnya bertobat. Kita lihat di ayat 24. Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Nah, sesudah itu Petrus dan Yohanes juga bersaksi dan memberitakan Injil. Setelah itu mereka akan kembali juga balik lagi ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka kembali ke Yerusalem, mereka juga memberitakan Injil ke kampung-kampung di Samaria. Inti pelajaran kita hari ini, 1. Walaupun orang percaya di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat, mereka tidak takut untuk memberitakan Injil ke seluruh negeri. 2. Tuhan menyertai Filipus pergi penginjilan ke Samaria, sehingga berhasil. Orang Samaria percaya, dibaptis, dan menerima Roh Kudus. Kita ingat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kunci keberhasilan Filipus. Kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perintah dari Tuhan Yesus untuk melakukan penginjilan, dan Tuhan sudah memberikan kuasa. Kuasa di mana? Di surga dan di bumi ada pada kita sebagai penginjil. Dan Tuhan selalu apa janjinya? Menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ini kunci keberhasilan untuk penginjilan. Nah, yang ketiga, anak-anak dengan ayat ini diperlengkapi supaya menjadi berani untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Tadi di ayat Matius 28 ayat 18-20 sudah ada perintahnya. Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas kita sebagai orang yang sudah percaya memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Oke anak-anak, itu pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami lihat, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Engkau sudah memberitakan Injil kepada orang Samaria, sehingga Filipus pun meneruskan penginjilan itu. Dan itu juga tugas bagi kami juga untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu.
Berkati anak-anak dalam studinya supaya berhasil, berkati orang tua mereka masing-masing dalam pekerjaannya masing-masing supaya berhasil karena kasih Tuhan menyertai senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, jumpa kembali di acara Sekolah Minggu Pratama Madya di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Yes, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan bagiku mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.